Tema malam Natal kita sangat luar biasa. The greatest love. Kasih yang terbesar. Oh, kenapa di tangga ada sesuatu? Kasih yang terbesar. Saudara, kalau kita bicara kasih, tolong bedakan dengan cinta. Ya, kasih dengan cinta itu beda. Love and lust itu beda. Nah, si kunyuk, lah kunyuk itu siapa? Setan itu, saya bilang si kunyuk. Itu selalu menggeser, selalu mengganti love dengan lust, kasih dengan cinta. Tuhan kita membedakan dengan jelas kasih dengan cinta. Kasih itu adalah kasih Bapa di surga kepada manusia. Cinta itu hanya dipakai oleh suami istri, karena di dalam cinta ada seks. Di dalam bahasa Yunani ada kasih yang berbentuk filio. Nah, dari filio itu lahirlah kota Philadelphia ini. The brotherly love, kasih persaudaraan, kasih kakak adik. Nah, itu gak ada seks. Memang gak terlalu jauh. Kalau kita lihat antara kasih dengan cinta, between love and lust, ya memang sebetulnya gak jauh. Karena ketika dua orang itu disebut jatuh cinta, falling in love, bukan falling in lust. Beda ya. Maka itu persiapannya untuk mereka menjadi suami istri. Itu nanti setelah lewat proses yang panjang sekali untuk memutuskan. Nah, saudara perhatikan, ketika kasih diganti dengan cinta, hasilnya adalah malapetaka. Itu namanya free sex. Kehancuran total. Amerika secara khusus saya berkata, karena free sex. Saudara, tiap hari di Amerika dipenuhi dengan berita-berita pemerkosaan, pembunuhan. Dan 90 sekian persen itu karena free sex. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Korban free sex terbesar itu biasanya, maafkan saya, itu perempuan. Betul atau salah? Korban terbesar free sex itu perempuan. Dan mengerikan, si setan berhasil, maka lahirlah the fatherless generation. Kenapa ada generasi tanpa ayah? Jawabannya balik lagi, karena free sex. Saya akan katakan kalimat ini menyedihkan. Tahun 94, pertama kali kami suami istri ke negara Brasil. Syok. Di kota Rio de Janeiro, di São Paulo, itu anak-anak kecil berkeliaran. Dan tidak tahu itu anaknya siapa. Itu tahun 94. Anak-anak kecil ini dianggap hama. Hama itu bahasa Inggrisnya apa ya?
Pes ya. Pes. Mereka ngaco sekali. Wih. Dan yang kayak tikus itu kan ngaco. Dan tidak ada yang ngurus. Karena nggak tahu ini anaknya siapa. Dan ternyata itu belum berhenti sampai hari ini. Narkoba juga derap begitu luar biasa. Kalau sudah free sex, pasti yang lain-lain muncul. Betul. Untuk itulah Philadelphia Press Center membuat acara Christmas Eve dengan tema The Greatest Love. Khususnya anak-anak muda yang hadir hari ini. Hentikan free sex dalam hidupmu. Jaga diri kalian. Saya ulangi lagi, setan dengan cara yang jahat, yang licik, berhasil membuat love menjadi lust, membuat kasih menjadi cinta. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Siapa yang belum tahu, biar hari ini tahu. Apa yang terjadi kalau sebuah keluarga atau sebuah negara, sebuah suku bangsa tidak tahu sejarahnya? Siapa jawab? Kira-kira keluarga itu jadi bagaimana kalau nggak tahu sejarah? Sejarahnya keluarga ini, ngerti nggak pertanyaan saya? Negara, bangsa yang tanpa sejarah, jadi apa? Cepetan jawab. Ayo, apa kira-kira? Apa? Bingung? Bukan. Ini jawabannya. Yang belajar antropologi akan tahu. Nah, a nation without their history so never have the identity. Nah, saudara, November tahun 85, untuk pertama kali saya menemukan apa arti kata history. Itu sejarah. Ternyata dari 3 kata pendek, his love story. Wih, waktu saya menemukan fakta itu, saya bilang luar biasa. Sejarah, bahasa Inggrisnya history, ternyata itu his love story. Dan itulah Natal. Kisah kasih Tuhan kepada manusia. Catat, bukan seks. Itu nanti. Tugas gereja di akhir zaman ini sangat berat. Saya ulangi, tugas gereja di akhir zaman ini sangat berat. Bagaimana membuat generasi yang hancur ini karena free sex yang dilakukan oleh yang nggak bisa disebut papa mama karena mereka belum menikah. Boleh nggak saya berkata, ini menyedihkan sekali. Nah, ini tugas gereja, di mana gereja tidak sekedar mengadakan Sunday service atau kebaktian-kebaktian biasa, tidak. Tetapi saudara dan saya, setelah pulang dari kebaktian malam Natal ini, ayo masing-masing kita mampu menyatakan kasih itu kepada dunia, supaya dunia ini sembuh. Katakan amin. Pernikahan yang tanpa kasih itu pasti neraka. Renungkan baik-baik. Pernikahan yang tanpa kasih itu pasti neraka. Jawab, betul atau salah?
Pernikahan yang tanpa kasih pasti bercerai. Pasti. Karena memang nggak cocok. Tapi karena hawa nafsu saja, karena las. Maafkan, saya harus ngomong hal yang jahat ini. Ketika tanpa kasih membentuk pernikahan, maaf, pertanyaannya agak jelek, tetap bisa punya anak. Tadi pagi istri saya dengar, saya ditelepon seseorang sambil menyatakan kepedihan dan kesedihannya. Orang Semarang, tapi dia lama tinggal di Jerman. Saya kenal baik. Kakak lakinya menikah dengan orang Jerman, punya anak satu. Waktu anak ini masih kecil, laki-laki, dia sudah lari dari rumah karenanya mendengar pertengkaran papa mamanya hampir tiap hari. Nah, yang mengagetkan, ternyata anak ini sudah sekian belas tahun ada di Bali. Kaget tantenya ini. Kenapa aku baru tahu? Dan hidupnya sangat kacau. Kata-kata yang keluar sejak tantenya hubungi dia cuma satu kata, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan? Nah, ternyata waktu tantenya ini menikah di Jerman, saya memberkati pernikahannya, anak ini hadir, tapi masih kecil. Lalu saya bilang, waktu itu saya minta nomor telepon. Saya kontak dia. Ya, dia lupa-lupa ingat, tapi tantenya sudah beritahu dia, kalau nanti ada temanku akan hubungi kamu. Dia cuma bilang satu, kalau kamu bisa jawab, kenapa aku dilahirkan? Aku mau bicara dengan kamu. Kalau itu beri aku waktu. Dia menyesal sekali kenapa aku dilahirkan. Korban seperti ini ada di antara kita, betul atau ya. Maka itu anak-anak muda yang belum menikah, jaga diri. Maafkan saya kalau saya berkata kepada saudara semua yang sudah menikah, tapi tanpa love, tanpa kasih, dan sampai hari ini keluargamu seperti neraka. Kalau saudara menerima the greatest love malam ini, akan berubah. Amen. Keluarga saudara akan berubah, nggak jadi neraka lagi. Apa bentuk the greatest love itu? Acceptance, menerima. Nah, suami istri yang sudah punya anak sekian dan tetap berkata kami ini nggak cocok. Hari ini jangan diakhiri dengan perceraian, tapi rasakan kasih yang terbesar itu memulihkan hidup ini semuanya. Amin. Terima. Wih, amin. Eden, luar biasa kamu. Jadi Eden percaya papi ada di sini hari ini ya. Anak-anak, saya tidak kenal kalian semua. Mungkin ada di antara kalian ikut ke sini karena temanmu yang ngajak, dan papa mamamu ribut terus di rumah. Biarlah hari ini kalian pulang membawa kasih yang terbesar itu. Beritahukan papa mama, cobalah saling mengampuni, berhenti bertengkar. Kami ini capek anak-anak. Tolong papa mama perhatikan, kalau kita rajin bertengkar, anak-anak kita menderita. Maaf, kalau ada di antara kita, waktu kita masih kecil, papa kita suka, papa mama kita berantem, capek, sakit hati ini.
Dan jangan buat itu untuk anak-anak kita sekarang ini. Cukup sampai di kita saja. Jadi saya ulangi, bentuk kasih yang terbesar bukan cuma disayang, bukan cuma itu, oke. Tapi yang paling penting adalah penerimaan kesertaan. Saudara, kalau ada yang belajar psikologi akan menemukan fakta ini. Ternyata 90 sekian persen orang itu kena gangguan jiwa, gangguan mental karena mereka nggak diterima. Saudara dengar kata bullying, itu jahat sekali. Itu bisa membuat orang bunuh diri. Itu perbuatan setan yang kurang ajar sekali. Cuma satu kata yang keluar untuk seseorang, itu seperti panah beracun menembus hatinya. Betul atau tidak bullying ini? Itu jahat sekali. Nah, dunia sudah sesakit seperti ini. Maka itu Tuhan panggil kita sebagai murid-muridnya, sebagai gerejanya, untuk menyatakan the greatest love ini. Ayo kita terima. Ya, namanya Hermano. Tidak punya sepotong surat pun. Nah, entah tahun berapa dia bisa lompat dari Meksiko masuk ke Amerika. Waktu itu belum seketat sekarang perbatasan kita. Maka itu dia nggak bawa identiti apapun. Nggak tahu dia itu sudah melanglang buana Amerika kemana saja. End up-nya di Philadelphia dan ketemu gembala hebat Pastor Angusia. Dan kalau saudara yang sering lihat, seringkali dia ada di basement, ya, saya ketemu dia. Nah, saya bingung juga lihat orang itu. Orang Meksiko, tapi senang lagu-lagu Mandarin. Mandarin nggak ngerti, nggak tahu gimana ceritanya. Nah, akhirnya Hermano itu mengalami kasih karena saudara terima di situ dan tidak dipaksa untuk jadi Kristen. Jadi semua yang di BBC bingung. Dia itu bisa berdoa pakai hiu, incense ya, terus bisa pakai ini, aneh sekali. Sampai ibu gembala itu bingung juga, ini orang jadi agamanya apa? Bingung sendiri dia juga. Tapi dia betah di sini karena diterima. Ini yang dunia perlukan. Roma 14 ayat 1, mari kita baca. Inilah bentuk konkret, the real action from the greatest love. Bahasa Indonesia dulu. Terimalah orang yang lemah imannya. Ya, kata iman bukan soal kepercayaannya saja ya, tapi pribadinya itu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook dicek suara saya jelas nggak ya? Karena saya di sini kurang dengar. Tolong, istri saya sedang jadi operator. Ini oke, bahasa Inggrisnya mana? Ayat 1 saja. Ada? Ini terjemahan apa? Amplified. As for the man who is a weak believer, welcome him into your fellowship. Makasih ya. But not, ini keren, not to criticize his or her opinions or pass judgment on his, bacanya gimana? Scruples or perplex him with discussion. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Saya pelayanan ke gereja-gereja Indonesia di luar negeri sejak tahun 81. Nggak enak saudara
Hampir di semua negara yang saya kunjungi, aduh terkenal orang Indonesia mulutnya ember. Ampun, maaf itu kok gak enak benar. Coba mulut panci lebih enak daripada ember. Betul enggak? Nah seringkali kita ini usil, suka ngurusin orang lain. Amen. Sudahlah, stop. Ini loh firman ini luar biasa, betul enggak? Enggak usah kritis dia, kritik dia, enggak usah menghakimi dia dalam hal apapun kelemahannya, enggak usah didiskusikan. Kok enggak ada yang ngamen sih? Inilah bentuk the greatest love itu. Nah, lakukan ini pertama kali dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Betul? Saya tanya, ada nggak orang sempurna? Betul? Yakin? Kenapa kamu cari yang sempurna terus? Ayo. Suami istri yang menuntut pasangannya harus perfect, menikahlah dengan boneka. Betul tidak? Tidak ada yang perfect di dunia. Jadi Roma 14 ayat 1 ini luar biasa. Terima semua orang, tanpa mempersoalkan, tanpa mendiskusikan, tanpa menghakimi, tanpa kritik tentang apapun kelemahannya. Nggak usah dibahas. Hermano nggak ada hari ini ya? Nggak tahu kemana dia. Saudara, ini yang Tuhan minta dan dunia membutuhkan ini. Amin. Penerimaan yang sempurna. Roma 15 ayat 7. Terima kasih Bapak. Roma 15 ayat 7. Boleh bahasa Inggrisnya dulu, karena ini soal bahasa Inggris ya. Welcome and receive. Dalam tanda kurung, ini hebatnya Amplified. Di mana kita? To your heart. One another. Saya baca lagi. Welcome and receive to your hearts one another. Then, even as Christ has welcomed and received you for the glory of God. Amen. Jadi ada standar, ya, ada measurement yang Tuhan pakai untuk saudara dan saya menerima siapapun juga. Standarnya seperti Kristus Yesus menerima kita, dengan catatan untuk for the glory of God. Bahasa Indonesianya coba. Ini luar biasa saudara. Sebab itu terimalah, receive, accept, satu akan yang lain. Standarnya sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Saya berikan 3 pertanyaan. 1. Waktu saudara dan saya datang pertama kali kepada Tuhan Yesus untuk mengaku dosa, bertobat, dan kita mau menjadi anak-anak Bapa di surga. 1. Tuhan Yesus pakai syarat tidak? Jawab, Tuhan Yesus pakai syarat tidak? Daniel, aku mau terima kamu, tapi kamu ini bau apa ini? Pakai tanya dulu, mandi dulu, bau. Begitu tidak? Ya. Tidak. Pertanyaan kedua, waktu dia menerima kita pertama kali kita datang kepada dia, pakai percobaan enggak? Enggak. Oke Daniel, aku terima kamu, tapi kamu keterlaluan. Dosamu begitu banyak. Aku terima kamu hari ini, tapi percobaan 3 bulan. Begitu? Tidak. Nomor 3, waktu kita pertama kali datang kepada Tuhan, gak semua kenajisan, kekotoran, kebejatan kita. Apakah Tuhan menghitung semua yang kita pernah buat? Dosa, kejahatan, kesalahan kita? Cepat jawab, begitu? Tidak. Hari ini kita belajar firman ini, saudara. Luar biasa. Ayat terakhir,
Kisah Rasul 17 ayat 26. Setelah dalam keluarga kita dipulihkan hubungan suami istri supaya benar berkenan di hadapan Tuhan, ayo mulai hari ini kita menggunakan ayat ini untuk kita melihat dunia seperti cara Tuhan memandang dunia ini. Dari satu orang saja. Nah, yang belajar antropologi pakai tulisan ini. Nggak usah sibuk-sibuk. Dunia ini berasal dari berapa orang ya? Kenapa ada orang ini, orang itu? Baca firman. Dari satu orang saja ia telah menjadikan berapa bangsa? Semua bangsa. Semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Musuh terbesar, the greatest love, setelah setan merusak dengan free sex, maka musuh terbesar kedua adalah rasialis. Ini musuh kedua terbesar. Bahasa Inggrisnya, from one man, he created all the nations throughout the whole world. He decided beforehand which should rise and fall, and he determined their boundaries. Saudara, 2 tahun lalu, 2019, Amerika Serikat membara karena rasialis. Betul tidak? Lalu muncul istilah Black Lives Matter. Seharusnya yang benar, all life matters. Kok nggak ada yang ngomong? Not only black, all life matters. Ini firman-Nya. Coba saudara renungkan. Satu-satunya hal yang merupakan hak yang disebut human right, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia, satu saja. Ini saya kagum. Apa itu? Ketika manusia akan dilahirkan, yang menciptakan manusia tidak pernah tanya, misalnya, Jacob, kamu akan lahir ke dunia, kamu memilih jadi bangsa apa? Tuhan pernah tanya begitu kepada kita? Tidak. Hanya ini yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia. Yang lain terserah. Misalnya ini cuma ngomong saja. Kalau ada orang milih beli sepatu atau pakai sandal, tumitnya di tengah. Coba merem sebentar. Tuhan gak pusing. Bukan gimana. Tuhan gak marah. Terserah kamu. Misalnya ada di antara kita lagi buat rumah, tapi pintunya ngadap ke langit. Tuhan juga nggak tanya, cuma mikir ngapain lu. Entah? Saudara bukan penjual kerupuk, tapi suatu hari dapat uang $2 juta Amerika, beli kerupuk semua. Tuhan pun nggak marah, cuma bingung mau kamu ngapain kerupuk. Ngerti nggak? Mau buat apa saja. Tidak ada yang Tuhan larang, itu hak bebas kita. Cuma satu yang Dia tidak pernah beri. Waktu kita mau dilahirkan, kita nggak ditanya milih jadi bangsa apa. Maka itu saya katakan, resist itu dari setan dan yang merusak the greatest love itu. Katakan amin. Maka itu mulai hari ini, jangan ada di antara kita dari ras apa saja merasa lebih superior dari yang lain dalam nama Yesus. Maka itu gerejanya dan murid-muridnya harus berhasil menyatakan kasih yang terbesar kepada dunia. Satu, dimulai dari dalam keluarga. Papa mama jangan rajin berantem. Enggak, amin. Awas.
anak-anak capai. Saudara, kira-kira akhir 70-an, dengan seorang hamba Tuhan sudah meninggal di Indonesia, Jeremy Ari. Kami dibantu 2 psikolog. Tadinya membuat research pakai kuesioner untuk keluarga-keluarga. Ya, wah, kami keliling ke sekian banyak keluarga, 100 lebih. Terus kami kumpulkan pertanyaannya. Nah, tiba-tiba muncul hal yang baru waktu dikumpulkan. Wah, kok ada muncul begini tentang anak-anak? Akhirnya kuesioner diulang dengan 1 pertanyaan saja untuk anak-anak. Begini, jadi anak-anak, kalian seneng gak lihat papa mama ada di rumah tapi gak berfungsi karena dibuat terus? Atau kalian lebih seneng lihat kuburan mereka? Tolong dicatat, 78% dari responden yang balikkan, dari semua yang kembali, 78% anak-anak menulis, daripada melihat papa mama berantem terus gak berfungsi, lebih baik kami lihat kuburan mereka. Saya terpukul, saudara. Segini sakitnya hati anak-anak kalau papa mamanya gak damai, gak harmonis di rumah. Anak-anak menderita. Sejak hari itu saya mengambil keputusan dalam pelayanan saya, seperti yang saudara kenal. Kenapa Tuhan bawa pakai saya sebelum menikah sampai kami sudah menikah? Tuhan pakai sama untuk keluarga. Karena responden itu, karena kuesioner itu, kami membela anak-anak yang dilukai. Tadinya saya marah kepada anak-anak yang berkata, kenapa aku dilahirkan? Sebenarnya anak kurang ajar betul, gak berterima kasih dilahirkan orang tuanya. Tapi setelah sekian waktu keliling ke sini, ke situ, ke sana, loh, kok ketemu anak-anak yang berkata, kenapa kami dilahirkan? Akhirnya ketemu jawaban ini. Anak-anak bisa terluka karena komunitasnya, karena lingkungannya. Tapi luka yang paling dalam kalau yang melahirkannya yang melukai sendiri. Sakit, saudara. Sejak hari itu, kalau saya dengar anak berkata, kenapa aku dilahirkan? Saya akan cari anak itu. Saya akan minta maaf atas nama papa mama. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sebelum lahir membuat proposal ke orang tua kita untuk dilahirkan. Tuhan yang mau. Jadi the greatest love kita mulai dari rumah, katakan amin. Pulang dari Christmas Eve ini, jujur ya, jujur. Gak usah kepada Pastor Aldo, tapi kepada Tuhan dan pada diri sendiri. Selama 2021, 12 bulan, 9 bulan isinya pertengkaran terus. Pilih satu, mati atau bertobat. Dah, gitu aja. Betul nggak? Jangan meninggalkan 2021 dan masuk 2022. Papa mama seperti Tom and Jerry terus. Kasihan anak-anak. Tinggalkan. Pulang dengan the greatest love. Yang kedua, sembuhkan community kita. Please heal our community dengan cara menghapuskan resis. Kok nggak ada yang ngamen sih? Jangan menyebut suku apa, bangsa apa, stop. Karena semua kita berasal dari satu papa dan satu orang. Dia bisa menciptakan sebegitu indah, maka dunia akan indah. Tadi siang sambil perjalanan dari DC ke Philadelphia, saya diskusi dengan seorang dari Cikarang, ya, Jawa Barat. Nah, diskusinya tentang Natal ini. Sampai pembahasan. Siapa masih ingat tahun 70-an? Ada lagu yang terkenal diubah oleh John Lennon, Imagine. Nah, kalimat itu saya diskusi dengan mereka. Saya setuju kalimat ini. Imagine,
If the world without religion, maka dunia jadi seperti surga tanpa agama. Agama ini jahat sekali. Nah itu contoh. Rasialis itu jahat sekali. Siap menikmati dulu the greatest love? Lalu kita bagikan kepada banyak orang. Sembuhkan keluarga kita, sembuhkan komunitas kita, lewat kita. Inilah Natal yang sesungguhnya. Selamat menjadi kasih yang terbesar buat semua orang. Ingat, bukan tentang seks, love. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, saya serahkan kembali